Kalau saya pikir-pikir, kadang kalau memperhatikan umat Islam atau agama Islam itu seperti agama yang sombong. Kadang merasa agama yang paling baik, agama yang paling sempurna. Tapi pada kenyataannya umat Islam itu malah menjadi umat yang paling sombong. Kadang menilai umat-umat lain itu rendah, hina. Padahal di dalam ajaran Islam, kalau kita perhatikan tentang sejarah atau cerita tentang iblis ketika Adam diciptakan, bagaimana iblis itu yang tadinya tinggal di surga bisa menjadi makhluk yang hina, yang terusir. Karena apa? Karena kesombongannya. Walaupun memang kita akui bahwa iblis itu dulunya sebagai pemimpin para malaikat, artinya makhluk yang paling mulia di waktu itu. Karena ada kesombongan, dirinya menjadi terusir. Nah, begitu juga umat Islam. Sekalipun ada keterangan bahwa Islam itu agama yang sempurna, agama cinta kedamaian, agama yang paling hebat, tetapi bukan berarti kita sebagai umat Islam harus merendahkan umat-umat yang lain. Justru kita itu harus lebih sadar diri, harus lebih bisa membuktikan bahwa agama kita ini, agama Islam itu memang benar-benar indah dan cinta damai, dengan cara kita ini jangan gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Karena kata kafir juga kan ada 4 golongan kalau nggak salah. Ya memang ada kafir yang mesti kita perangi, tetapi ada juga kafir yang mesti kita lindungi. Nah, terkadang kan kita itu karena mungkin tertutup dengan kesombongan, akhirnya kita ini mudah mengkafir-kafirkan orang, sehingga kafir yang mesti kita lindungi malah dianggap harus diperangi, padahal itu kan sesuatu yang keliru. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana kafir yang harus diperangi, mana yang tidak. Kafir yang harus diperangi itu ya kafir yang memang membenci kita atau yang suka memusuhi kita. Tetapi kalau kafir yang tidak memusuhi kita, tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada diri kita, yaitu jangan kita perangi, justru kita lindungi. Kalau kita mengaku Islam itu rahmatan lil alamin, maka kita itu harus bisa membuang kesombongan-kesombongan kita. Karena kesombongan itu bukan hanya bisa menyerang umat lain, bahkan ke sesama muslim pun bisa menimbulkan permasalahan. Karena kita merasa paling rajin beribadah, akhirnya kita menjadi sombong, merendahkan orang lain, merasa kita lebih suci. Bagaimana bisa tercipta Islam rahmatan lil alamin kalau di diri kita masih tersimpan sifat-sifat sombong itu? Justru kalau mau tercipta Islam rahmatan lil alamin, pemeluk Islam itu harus sadar diri, lebih mengoreksi pada diri kita sendiri bahwa diri kita itu lebih banyak kekurangannya. Karena sebenarnya agama itu dianjurkan kita itu mengoreksi kesalahan-kesalahan diri kita sendiri, dan ketika kita mengoreksi tentang kesalahan diri, maka kita itu akan terlihat kesalahan-kesalahan kita itu semakin jelas terlihat. Dan kalau memang kita sudah terlihat kelemahan-kelemahan kita, keburukan-keburukan kita, maka tak sepatutnya kita itu merendahkan orang lain, apalagi sesama muslim. Justru lebih kita meningkatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan surat wal asri. Kalau kita itu harus selalu berbuat kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, bukan malah sebaliknya. Coba deh
koreksi pada diri kita sendiri. Apakah di diri kita itu tersimpan sifat-sifat sombong dengan agama kita? Kadang kita kan merasa, aku ini beragama Islam. Islam itu agama yang paling baik, agama yang paling sempurna. Di situ kita akan terlihat, akan merasakan sifat-sifat keangkuhan kita, kesombongan kita. Jadi kata Islam, agama yang baik, agama yang sempurna itu bukan berarti kita untuk menjadi orang sombong. Jadi agar kita bisa benar-benar meyakini agama ini agama baik, dan kita harus mau mempelajarinya dengan baik. Ya, tujuannya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Bukan berarti untuk membangkitkan kesombongan kita. Makanya kita itu diwajibkan beragama itu secara dewasa. Jangan seperti anak-anak, hanya menginput pelajaran-pelajaran agama tanpa memahaminya. Dan saya juga aneh dengan para ustadz, para penceramah, kenapa kalau berceramah itu selalu menganggap jemaahnya itu seperti anak kecil. Saya tidak tahu apa alasannya para ustadz ketika berceramah seakan-akan selalu menganggap para jemaahnya itu seperti anak kecil. Terbukti ketika berceramahnya itu, ketika mengajak para jemaah untuk meningkatkan keimanannya, mengajak para jemaah untuk rajin beribadah, selalu diiming-imingi pahala dan surga, atau ditakut-takuti dengan neraka. Hal-hal seperti itu seperti anak kecil, karena perbuatan-perbuatan yang selalu diiming-imingi atau ditakut-takuti tidak jauh seperti perbuatan anak kecil. Walaupun saya paham bahwa di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab memang dianjurkan atau dibolehkan seperti itu, tetapi di Al-Quran sendiri juga ataupun di kitab-kitab diajak kita itu untuk beribadah itu tanpa pamrih, artinya harus ikhlas. Kenapa para ustadz tidak mengajak para jemaahnya itu harus benar-benar ikhlas dalam melaksanakan ibadah itu? Malah kecenderungannya selalu diiming-imingi atau ditakut-takuti. Mungkin jika para jemaah itu orang yang pertama atau orang yang baru mengenal Islam, mungkin bisa saja wajar kalau ceramahnya itu harus ada hal-hal seperti itu. Tetapi kalau jemaahnya itu orang yang memang sudah mengenal lama tentang ajaran-ajaran Islam, ya mestinya jangan terlalu seperti itu, jangan sering diiming-imingi tentang pahala dan surga. Cobalah diajak untuk beribadah secara dewasa, artinya bahwa ibadah-ibadah itu kan sesuatu yang memang untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Kenapa mesti diiming-imingi? Seperti hal makan, kalau anak kecil kan makan wajar diiming-imingi, tapi kalau orang dewasa diharuskan atau disarankan untuk makan lalu diiming-imingi, ini kan sesuatu yang gak pantas. Makan kan sesuatu yang memang kebutuhan kita atau sesuatu yang memang diperlukan oleh diri kita. Kenapa mesti diiming-imingi? Mestinya kita diajak untuk lebih mengerti, lebih dewasa, lebih paham tentang hal itu. Kalau para ustadz, para penceramah selalu mengiming-imingi pahala dan surga, itu sama artinya seperti menganggap para jemaah itu seperti anak kecil. Bukannya dibantu untuk lebih dewasa, para jemaah itu malah selalu diminta-bobokkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bagaimana jemaah bisa dewasa dalam hal beragama kalau para ustadznya selalu menganggap bahwa
para jemaah itu seperti anak kecil.